Selamat pagi. Pagi hari ini BNN akan merilis pengungkapan kasus narkoba bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan kepolisian. Kita bersama-sama untuk mengungkap narkoba. Dalam bulan ini kita mengungkap ada 2 kasus di mana barang bukti sebanyak 118,901,7 gram narkotika jenis sabu dan 80.990 butir ekstasi dengan 8 orang tersangka. Yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei berapa minggu yang lalu di Jalan Industri Raya depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang, BNN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap target inisial A yang diketahui dikendalikan oleh napi yang berada di dalam lapas kelas 2 berinisial DS. Di sini kita bekerjasama dengan Dirjen Lapas untuk bisa mengembangkan tersangka-tersangka yang ada di dalam lapas. Saat melintas menggunakan kendaraan mobil box dan dilakukan penggeledahan, ditemukan sabu kristal sebanyak 66,155 gram yang disembunyikan 66.165 gram yang disembunyikan dalam karung beras 30 liter. Jadi di cover dengan di dalam beras. Dari petunjuk dan informasi yang didapat di lokasi kejadian, kemudian petugas BNN melakukan pengembangan dan penggeledahan di sebuah gudang atau kios beras tempat penyimpanan narkotika yang berada tidak jauh di tempat penangkapan pelaku A. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotik jenis ekstasi sebanyak 80.996 butir. Namun pelaku dengan inisial AZ dan MS yang berada di dalam gudang tersebut telah melarikan diri. Dalam petugas BNN datang dan ketahui bahwa AZ dan MS telah yang memberikan narkotika kepada A. Kita melakukan DPO bagi yang bersangkutan. Lalu pada hari Jumat minggu lalu tanggal 5 Juni 2020 penyidik melakukan koordinasi dan dengan lapas kelas 2 Salemba dan selanjutnya pelaku DS beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Minggu tanggal 7 Juni, pelaku AZ dan MS berhasil ditangkap di wilayah Medan, Sumatera Utara saat akan melarikan diri ke Aceh. Diketahui bahwa tindak pidana narkotika merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh AZ dan MS. Peredaran gelap narkotika ini merupakan jaringan Aceh. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Lalu yang kedua, BNN menyita 20 kg sabu di Kabupaten Rokan Hilir. Kasus kedua berhasil diungkap BNN adalah peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh 2 orang tersangka berinisial AAS dan MR. Keduanya diamankan petugas saat melintas di depan sebuah hotel di Jalan Mangan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dari kedua tersangka, petugas menyita sabu seberat 20,6 kg. Dari kedua menyimpan barang sabu tersebut di dalam mobil yang dikendarainya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 14 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Ketiga, penyelundupan sabu di tengah perairan Selingsing, Dumai. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kasus ketiga berhasil diungkap adalah penyelundupan 32,1 kg narkotika jenis sabu yang terjadi di tengah perairan Provinsi Riau. Pengungkapan narkotika jaringan internasional yang merupakan hasil kerjasama antara BNN dan Dirjen Bea Cukai. Tim gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial MY dan SS di tengah perairan Selingsing, Kecamatan Medan Kapai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Diketahui penyelundupan tersebut dilakukan oleh tersangka
dari negara Malaysia menuju Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan kapal nelayan. Kita melakukan koordinasi terus dengan teman-teman kita di Malaysia. Cari lakukan pengejaran kapal speedboat yang dikendarai tersangka sempat melarikan diri hingga akhirnya terbalik di tengah perairan. Sebelum terdapat 3 orang tersangka di atas tersebut, namun satu di antara berhasil melarikan diri. Dari kalangan tersangka, keduanya mengakui dengan sengaja membawa narkotika dari perbatasan perairan Malaysia yang diterimanya dengan cara dilempar dari kapal ke kapal, ship to ship. Atas perbuatan para pelaku terancam pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 2 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dalam momen ini selain saya juga mengekspos pengungkapan kasus ya narkoba yang kita bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan kepolisian, bersama-sama kita bagaimana memerangi masuknya barang narkoba ini ke Indonesia, dan mengurangi juga saya meminta untuk pemintaannya kita kurangi. Dan saya ucapkan terima kasih kerjasama yang baik antara kita termasuk yang teman-teman di lapas yang telah koordinasi dengan baik dengan kita. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga BNN akan merilis ya bukan saja pengungkapan, tapi juga minggu depan kita akan melakukan kegiatan keprihatinan internasional yang tiap tahun kita lakukan, Hari Anti Narkotika Internasional setiap tanggal 26 Juni. Nah, pada saat itu kita melakukan hari keprihatinan. Kita harapkan semua ya pejabat, dan saya harapkan juga Bapak Presiden dan pimpinan-pimpinan pemerintah kita, termasuk Pak Gubernur, Bupati, bersama-sama kita. Dan pada saat itu kita akan meluncing portal pengaduan ASN bersama-sama dengan Menpan RB. Portal pengaduan ASN. Jadi kalau ada ASN yang menggunakan apalagi mengedar atau jadi bandar, itu bisa kita lakukan di portal itu, kita bisa lakukan penindakan dan sanksi-sanksi yang ada. Lalu juga kaitan dengan acara keprihatinan anti narkotika ini, tanggal 27 Juni ya, kita akan melakukan konser amal dengan slang ya tanggal malam minggu. Nah, ini saya harapkan, lalu kita meluncing tagline yang selama ini BNN menyatakan bahwa hidup sehat tanpa narkotika, dan sekarang kita mencoba mengajak masyarakat bukan hanya narkotika tapi hidup 100%. Hidup 100% itu artinya hidup tanpa narkotika, tanpa korupsi, tanpa radikalisme, lalu yang karena lagi tren tanpa wabah penyakit corona. Nah, ini kita harapkan hidup 100% ini kita mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang fokus saya adalah bangsa Indonesia harus sehat, hidup 100%, dan juga yang paling penting adalah untuk generasi muda. Generasi muda yang akan menjadi bonus demografi Indonesia. Bonus ini harus sehat, harus cerdas. Karena 2035, 2040, bonus inilah yang akan mengisi Indonesia. Indonesia akan menjadi 3 dan 4 ekonomi dunia. Itu yang kita harapkan. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi, dan kami silakan.